Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin ya, amin. Kita akan melanjutkan ya, merenungkan, membaca dan merenungkan Injil Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai 10, judul perikopnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin ya. Judul perikop kali ini adalah Sakeus. Sakeus, nama yang sering kita dengar dari zaman kita sekolah minggu. Kita sering dengar ini, bahkan ada lagunya. Sakeus, orang pendek, kecil mungil dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Kita ingat ya, kita ingat sekali lagu itu, membekas di hati kita. Lagu itu benar-benar seperti lagu yang mengingatkan kita akan cerita ini. Cerita yang sangat familiar di telinga anak kecil yang dulu bersekolah minggu. Cerita yang sering banget kita dengar, seorang pemungut cukai. Di sini kita tahu bahwa Sakeus adalah orang Yahudi, karena di ayat ke-9 ya, di sini katakan, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kemudian di ayat selanjutnya, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita garis bawahi ya, Anak Manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendapatkan berkat. Maka Tuhan Yesus datang untuk mencari yang hilang, karena untuk memenuhi hukum Taurat itu hal yang mustahil bagi manusia. Kita ingat ke 10 hukum Tuhan saja.
Jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah kedua orang tuamu, jangan mengingini kepunyaan orang lain, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Itu hal-hal yang sering dilakukan manusia. Di pikiran pun Tuhan tahu. Kita sering melakukan dosa-dosa seperti itu. Manusia yang hilang. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini dikatakan Tuhan sendiri bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita imani, Tuhan berkata bahwa semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Abraham. Kita imani itu, kita adalah keturunan dari Abraham. Kita imani itu. Nah, di sini cerita Zakeus ini menceritakan seorang yang berprofesi sebagai kepala pemungut cukai. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang. Dia pengen tahu orang seperti apa Tuhan Yesus ini. Tapi dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena orang banyak. Dikarenakan kondisi tubuhnya yang pendek. Sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Orang-orang berkerumun banyak, akhirnya dia berlari. Berlari mencari pohon. Saat itu ada pohon ara dan dia naik ke atas. Dia naik ke atas untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Keinginannya yang besar untuk melihat Tuhan Yesus terlihat dari cara dia memikirkan suatu cara untuk bisa melihat Tuhan Yesus, yaitu dengan menaiki pohon sampai sebegitunya. Seorang kepala pemungut cukai pengen melihat Tuhan Yesus, tapi karena pendek, dia tidak bisa melihat, terhalang orang-orang yang banyak. Dia akhirnya berlari dan menemukan sebuah pohon ara. Dia naik ke atas. Dan Tuhan Yesus saat itu berkata, di ayat 5 ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kita garis bawahi perkataan Tuhan Yesus. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus tidak kenal Zakeus. Itu bisa dilihat dari dari ini ya. Tulisan Lukas di ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi Zakeus pengen melihat Yesus itu seperti apa. Tuhan Yesus tidak mengenal Zakeus. Zakeus tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi pastinya sering mendengar Tuhan Yesus sering melakukan mujizat. Pastinya Zakeus sering mendengar. Maka oleh karena itu Zakeus sampai mau tahu Tuhan Yesus seperti apa, sampai naik pohon ara. Kemudian kita lihat reaksi dari orang-orang saat Tuhan Yesus berkata mau menginap di tempat Zakeus. Kita akan baca di ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yang sering bersungut-sungut siapa? Orang-orang Farisi. Yang sering menghakimi siapa? Orang-orang Farisi. Mereka bersungut-sungut, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini cemoohan yang sering diterima Tuhan Yesus ya, saat bergaul dengan para pemungut cukai. Di sini dikatakan, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus sampai berkata seperti itu, miliknya yang setengah akan diberikan kepada orang miskin, karena di sini dikatakan
di ayat 2 di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Jadi Sakeus itu kaya raya. Dan saat Tuhan Yesus berkata mau ke rumahnya ya, Sakeus langsung berkata tanpa diminta Tuhan Yesus. Karena apa? Karena rasa sukacitanya Sakeus berkata, Tuhan, setengah milikku akan ku kasih ke orang miskin. Dan sekiranya ada yang merasa ku peras, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Berarti Sakeus itu seorang pemungut cukai yang tidak setiap kali memeras ya. Ada kalanya dia memeras. Karena pekerjaannya memang seperti itu, memungut cukai. Ada perhitungan, ada yang tidak pastinya ya. Sampai ia berkata, kalau ada yang ku peras, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau dia bisa berkata seperti itu, kemungkinan walaupun dia pemungut cukai, tapi tidak sejahat yang lainnya. Karena dia sampai berani berkata, kalau sekiranya ada yang kuperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Karena apa? Dia masih punya hati mau mencari Tuhan Yesus. Kita bisa ini ya, mengerti gambaran seorang Sakeus ini. Seseorang yang berprofesi sebagai pemungut cukai, tapi di hatinya dia benar-benar pengen tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan pastinya Tuhan Yesus kan Tuhan ya, dia bisa melihat hati. Dia bisa melihat pribadi dari Sakeus. Sampai Tuhan Yesus berkata, aku harus menginap di rumahmu. Dan sukacita dari Sakeus saat Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, mau menginap di rumahnya, dia berkata, setengah dari hartaku akan kukasih ke orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti kalau Sakeus bisa berkata atau berani berkata seperti itu, sebenarnya dia kalau kita bisa bayangkan ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang koruptor, pasti ada seseorang yang walaupun berkepribadian baik tapi kelihatan buruk karena teman-temannya itu koruptor. Kita sering lihat ya. Dan Sakeus seperti itu, walaupun dia orang berdosa kalau kata orang Farisi ya, atau orang-orang sekitar. Tapi kalau kita lihat dari perkataan Sakeus, dia ada kepribadian yang baik. Sampai berani berkata, orang yang kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Pribadi yang baik yang Tuhan lihat dari Sakeus ini merupakan ungkapan dari isi hati Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk mencari yang hilang. Sakeus ini juga keturunan dari Abraham. Jadi Sakeus harus ditolong, mengingat janji Bapa, janji Allah kepada Abraham. Dikatakan bahwa keturunan Abraham akan diberkati sampai selamanya. Dan Tuhan Yesus datang ke bumi untuk mencari orang yang hilang, manusia-manusia yang hilang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sakeus saja yang hilang dicari Tuhan. Kita imani, kita adalah orang-orang yang dicari Tuhan. Amin ya, kita imani itu. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang hilang. Jangan biarkan perkataan-perkataan orang seperti di ayat 7 ini. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Jangan biarkan penghakiman dari orang-orang Farisi atau orang-orang yang merasa suci kudus ini menjauhkan kita dari janji Tuhan, bahwa Tuhan itu berkata sendiri bahwa Dia, anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Contohnya Sakeus. Karena Sakeus juga keturunan dari Abraham. Kita imani juga bahwa bahwa kita adalah bagian dari keturunan Abraham. Orang-orang yang menjadi tujuan Tuhan datang ke bumi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin ya, amin, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua.
Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya, amin, puji Tuhan. Amin.